Saya nonton tuh berulang kali orang yang nantang Kang Ono. Itu pakai bahasa Sunda sih ya. Kayak Bapak Aing tong dihina gitu ya. Bapak saya jangan dihina dong. Kalau kamu menghina bapak saya, sini ketemu saya. Saya turun tangan, begitu kan kayaknya. Itu saking, ya namanya masyarakat kecil kan ya. Ya cara dia adalah bos kaya dihina nih sama Kang Ono nih. Kang Ono orang kaya dia bilang ya. Nah gue, ayolah kita berhadapan-hadapan. Enggak, saya enggak menganggap itu benar. Itu menyedihkan sih ya. Tapi saya mau bilang bahwa itu ekspresi kemarahan orang ketika si Kang Dedinya itu diserang. Mereka marah. Mereka merasa orang ini udah mengabdikan dirinya buat kita semua. Dia menangnya pas pemilu berapa kemarin? 60-an kan? 68% kan? Jadi kuat banget kan suaranya. Dan saya yakin angka 68% itu datang dari orang-orang yang terkesan dengan cara kepemimpinan Kang Dedi selama sebelumnya. Wakil DPRD ingat ya, wakil bupati, DPR. Sekarang jadi gubernur. Dan dia jadi gubernur juga sebagian orang yang bilang, ini intervensi Tuhan nih. Kenapa? Kan seharusnya yang maju si ini siapa? Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil dipindahin ke Jakarta. Dapatlah Deddy Mulyadi di situ. Ternyata sangat populer. Jadi kita harus saya cuma mau bilang ya, kita harus memahami Kang Deddy itu dalam figur semacam itu. Dia semacam datang sebagai seorang penyelamat ya, dengan gaya yang memang out of the box. Dia sangat percaya pada dirinya, dia percaya bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara yang cepat, praktis. Kan di majalah Tempo itu, majalah Tempo bikin apa, bocor halus ya. Bocor halus kan bilang Kang Deddy ini cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya cuman kayak indah di permukaan. Tapi sebetulnya tidak menjawab akar masalah dan tidak akan bertahan lama. Yang marah ke Tempo banyak banget. Bikin video lagi. Saya nggak terlalu suka sama gaya-gaya apa namanya cancel culture kayak begini ya, mengutarakan kemarahan lewat medsos, marah-marah. Tapi memang mungkin gini, majalah Tempo dan juga Komnas HAM dan juga KPAI ya namanya, itu menurut saya cenderung elitis. Misalnya bicara tentang hak reproduksi gitu ya. Ya menurut saya buat masyarakat umum sih, what the gitu ya. Apa sih ini ngomong hak reproduksi? Ini udah jelas-jelas kok ini untuk bantu kita. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dari dulu betul kata Anda, dia itu kontroversial. Dia pernah melarang orang pacaran ya. Pacaran. Bupati tentang apa? Jadi saya baru dengar nih. Dia bikin peraturan tentang puasa Senin Kemis. Belum tentu juga jalan ya. Ya udah, ini nanti boleh cerita lagi. Tapi Anda lihat betapa out of the box-nya dia. Ya. Nah, saya sih menyarankan Kang Ono diajak ngomong, duduk sama-sama. Sudah Bang. Oh, sudah. Jadi kemarin kita sudah rapat pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi, walaupun saya nggak hadir karena di Jakarta. Makanya besok ini rapat paripurna mudah-mudahan beliau bisa hadir. Amin. Dan dia bisa hadir, Anda bisa hadir, dan disampaikan langsung. Dan saya pikir clear kalau beliau meminta maaf lah, karena kan beliau sempat juga di media sosialnya meminta maaf, banyak yang marah termasuk DPRD, nanti ke depan kira-kira ya sesuai aja lah hubungan komunikasi yang baik, saya pikir clear lah. Berarti benar Pak Karni, tadi kan di awal saya bilang ini biasa aja, dinamika legislatif dengan DPRD dengan gubernurnya. Itu tadi Kang Ono sampaikan, besok paripurna, jadi kalau misalnya Kang Dedi atau KDM tadi dibilang Bapak Aing, jadi kalau misalnya memang besok minta maaf ya sudah clear. Jadi maksud saya bukan sesuatu yang sangat serius kan soal itu. Tapi bahwa yang sangat serius itu bagaimana melihat sepak terjang
Bapak Aing ini secara politik. Jangan-jangan besok yang pakai apa itu ikat kepala Jawa Barat itu topong ya? Topong nama itu. Totopong. Jangan-jangan pakai totopong itu nanti dari Madura sana udah pakai totopong tuh, Bang Arni. Semua putih-putih semua nih. Jadi kita lihat kalau dulu misalnya Pak Jokowi baju kotak-kotak kita temukan di mana-mana. Besok kita ke Makassar tiba-tiba ada yang pakai totopong. Padahal itu ikat kepala Jawa Barat yang dipakai sama Deddy Mulyadi sebagai memang penguatan karakter dia agar mudah dikenal publik bahwa ini Deddy Mulyadi yang pakai totopong putih dengan baju serba putih. Nah ini kan penguatan secara politik, itu yang jauh lebih serius kayaknya Pak Karni. Boleh saya tambahkan dikit? Ini, nah salah satu masalah, ini kita ngomong teori ya. Sebetulnya pemimpin, kan dia disebutnya sebagai pemimpin populis ya. Orang yang berorientasi pada rakyat gitu ya. Tapi biasanya memang orang-orang semacam ini punya kecenderungan untuk tadi, take control, kontrolnya ketat. Dia memaksa orang untuk mengikuti disiplin yang dia lakukan. Itu umumnya begitu. Sehingga catatannya terhadap pemimpin semacam ini biasanya adalah dia harus dikontrol. Harus ada yang kontrol. Harus ada yang berani menyampaikannya dan dia sendiri harus diingatkan untuk power tends to corrupt itu. Power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Kita nggak pengen dong Kang Deddy ini setelah di awal begitu mengagumkan, tapi saking dia merasa nggak bisa dikontrol oleh siapapun, kemudian menjadi seorang pemimpin yang barangkali korup ya. Nah dalam hal ini saya sih termasuk orang yang menganggap bahwa teman-teman DPRD, saya ini orang Jawa Barat Kang. Ya, tapi memang saya kebetulan waktu itu milihnya Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi. Karena ya tentu saja kenapa dia. Nah tapi apa yang dilakukan oleh PDIP dengan walk out, menurut saya apa iya itu pilihan yang paling bijaksana lah. Ya Bang gini, kan disampaikan juga oleh juru bicara fraksi PD Perjuangan. Apabila gubernur tidak membutuhkan DPRD, maka ya, kami walk out kan gitu. Karena sebelumnya KDM menyampaikan bahwa ya tadi buat apa diskusi dengan DPRD dan bukan hanya sekali itulah. Dan memang selama KDM ini bergerak, memang para pendukungnya ini memframing bahwa DPRD ini ya tidak bisa apa-apa kan gitu. KDM lari 10 langkah, nah DPRD baru 1 langkah kan itu. Nah makanya memang gini, pada saat walkout itu menjadi akhirnya pembicaraan publik nasional, paling tidak PD Perjuangan ingin mengingatkan bahwa gubernur ini tidak bisa sendiri. Toh buktinya pada saat beliau ingin menyampaikan terkait dengan pembahasan peraturan daerah, toh dengan DPRD juga. Nah sehingga ke depan seyogianya setiap pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus melibatkan DPRD, ya dilibatkanlah. Seperti misalnya masalah tadi perubahan peraturan gubernur ya. Memang di SE itu cukup diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Tapi pada saat itu pimpinan meminta rekapitulasi rincian hasil efisiensi dan rincian hasil realokasi yang sampai dengan saat ini belum diberikan. Jadi menurut saya dengan KDM yang gercep seperti itu tidak juga meninggalkan regulasi yang mengikat beliau sebagai kepala daerah. Gitu Bang Ade. Baik.